Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina al-mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam qaddasallahu sirrahuma. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah zikrullah dimanapun berada, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kalimah zikir di dalam Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan petang, siang ataupun malam, dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan bahwa zikir adalah sesuatu kebutuhan, menandakan bahwa zikir adalah sebuah kepentingan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu mengingatkan kepada kita, aku menyuruh kepada kalian semua untuk senantiasa tetap banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kalian sedang dikejar oleh musuh dan tidak ada benteng tempat berlindung kecuali benteng yang sangat kuat di sana. Dan ternyata zikir adalah merupakan sebuah benteng yang sangat kuat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita para hamba-hambanya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, la ilaha illallahu kalami, bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah itu adalah merupakan kalamku, kata Allah. Wa ana huwa, di mana ada kalimat itu maka di situ ada aku, sebab antara aku dengan namaku tidak bisa dipisahkan. Man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu maka dia sudah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku maka amanlah dia daripada azabku. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita, zikrullah alamul iman, bahwa zikrullah adalah merupakan ciri, merupakan sebuah tanda apakah seseorang beriman atau tidak. Wa hisnu minasyaitan, dan dia zikrullah adalah merupakan sebuah benteng daripada syaitan laknatullah. Ketika begitu hebatnya setan menyerang kepada kita semua dari seluruh penjuru, agar kita menjadi makhluk yang terhina di muka bumi ini, sebagaimana hinanya iblis laknatullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita semua untuk berondok di belakang daripada benteng yang kuat, yaitu dengan zikrullahnya. Karena tidak ada benteng yang kuat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini selain daripada zikrullah. Wa hisnun minasyaitan, karena zikir adalah merupakan sebuah benteng. Silahkan kita untuk berlindung di belakangnya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka perjuangan bagi kita semua, di mana zikir sudah sampai kepada kita yang diajarkan oleh para guru-guru kita, maka kita jaga zikir ini sebaik-baiknya agar kita menang di dalam pertempuran. Sebab tidak semua orang yang bertempur itu menang. Ada kalanya dia kalah, ada kalanya dia menang. Namun siapa-siapa yang berlindung di balik daripada zikrullah, benteng yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijamin kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kepada kalian semua untuk senantiasa banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah. Ibarat orang yang sedang dikejar oleh musuh yang sangat kuat, maka berlindunglah kalian semua di benteng yang sangat kokoh dan kuat, yaitu zikrullah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka belumlah kita sempurna, belumlah kita menang bila mana zikrullah itu belum sampai kepada kita semua. Carilah gurunya, tanyakanlah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir jika memang kalian belum tahu, jika memang kalian tidak tahu. Allah sangat adil, Allah sangat menyayangi kepada para hamba-hambanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila memang kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar sampai zikrullah itu sampai kepada kita semua, maka pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita memiliki keinginan yang kuat. Istilah ayahanda guru kita menyampaikan kepada kita, di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, maka di situ ada kemampuan. Banyak orang yang mampu, tapi dia tidak punya kemauan. Mampu dengan ilmunya, mampu dengan tenaganya, mampu dengan kekuasaannya, tapi tidak ada kemauan bagi dirinya untuk mendapatkan zikrullah sebagai benteng yang kuat dan kokoh bagi dirinya, maka tetap saja zikrullah tidak pernah sampai kepada dirinya. Mungkin dia bodoh, tidak mampu secara keilmuannya. Mungkin dia adalah orang yang miskin dan papa, tidak mampu secara bekal dan hartanya untuk berkunjung ke suatu negeri, mencari mendatangi seorang guru karena memang jauh di sana. Tapi ada kemauan yang begitu kuat dari dalam, dari hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkanlah seorang ahli zikir ini yang mengajarkan zikrullah ini kepada dirinya atas kehendak dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua bisa istiqomah dengan zikrullah ini, dan akhirnya zikrullah menjadi ilmu bagi kita, menjadi benteng bagi kita semua. Tidur di pergalang, jalan di pertongkat, dan mati menjadi tompangan pulang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.